Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2B yang cinta ilmu, cinta agama, dan cinta Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anakku, Ibu tadi sudah mengirimkan absensi di grup WA kelas. Apakah kalian sudah mengisi semuanya? Sudah, terima kasih karena kalian sudah mengisi daftar hadir untuk kita belajar hari ini. Baik anak-anakku, sebagai generasi yang cinta agama sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita sudah berdoa semoga ilmu kita bermanfaat. Sebagai generasi yang cinta Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian bisa mengikuti dengan duduk sikap sempurna. Kita mulai bersama-sama. Baik anak-anakku, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti bahwa kita cinta Indonesia. Nah, sekarang ini kita berada dalam masa pandemi COVID-19. Ibu harap kalian tetap semangat belajar meskipun kita belajar secara daring. Tetap patuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melakukan tepuk COVID-19 seperti yang sudah kita lakukan setiap harinya. Kita bersama-sama ya, ikuti instruksi dari Ibu. Tepuk COVID-19, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, yes. Baik, anak-anak, kita kemarin sudah belajar tentang lingkungan sehat. Hari ini, kalian simak dulu gambar di sini ya. Ini ada 2 gambar. Nah, ini bagaimana keadaannya ini? Apa yang kalian lihat di sini? Rumah kotor, bagus sekali. Ini gambar rumah kotor. Sedangkan gambar yang sebelah sini, belakangan ini gambar apa, Nak? Rumah bersih, pinter sekali. Iya, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan tidak sehat. Kita kemarin belajar lingkungan sehat, hari ini kita belajar lingkungan tidak sehat. Dan kita nanti akan menemukan benda-benda yang ada di dalam lingkungan tidak sehat itu yang merupakan bangun datar. Nah, kita belajar hari ini supaya kalian bisa membedakan mana lingkungan sehat, mana lingkungan yang tidak sehat. Dan kalian bisa menemukan benda-benda yang berbentuk bangun datar. Siap ya anak-anakku ya? Nah, kita belajar lingkungan tidak sehat. Kalian perhatikan dulu. Nah, coba Ibu ingin tahu siapa yang bisa menceritakan atau siapa yang bisa menyampaikan apa ya? Gambar tentang apa ya ini ya? Iya, coba Mbak Kansa pintar sekali mengacungkan tangannya. Iya, Mbak Kansa, gambar apa ini, Nak? Gambar rumah yang bagus. Iya, betul. Kemudian apa lagi? Rumah bersih, pintar. Mbak Kansa suka tinggal di rumah seperti ini? Suka, Ibu juga suka karena rumahnya bersih, rumahnya bagus. Nah, sekarang kalian lihat lagi gambar yang ini. Siapa yang mau mencoba menyampaikan pendapatnya? Ini gambar tentang apa? Kalau kalian melihat gambar ini, apa yang bisa kalian ceritakan? Iya, Mas Fian, pinter. Apa, Nak? Gambar rumah kotor. Iya, betul. Rumahnya jelek. Rumahnya jelek. Iya, itu rumahnya kotor karena orang yang tinggal di dalamnya tidak bisa menjaga kesehatan. Bagus sekali. Mas Pian suka kalau tinggal di rumah seperti itu?
Tidak suka? Iya sama, ibu juga tidak suka tinggal di rumah seperti itu karena rumahnya kotor. Rumah yang kotor itu bagaimana, Nak? Banyak apanya? Banyak hantu. Iya, selain banyak hantu, banyak apanya lagi? Banyak kotorannya, banyak kuman penyakitnya. Bagus sekali jawaban Mas Fian. Iya, ini rumah yang kotor, yang tidak sehat. Siapapun pasti tidak ingin tinggal di rumah yang tidak sehat. Semuanya ingin tinggal di rumah yang sehat. Bagus anak-anakku, ternyata kalian semua cinta ilmu. Kita lanjutkan. Kalian simak penjelasan dari Ibu. Lingkungan tidak sehat. Nah, di sini ada gambar, kemudian ada teks. Siapa yang mau mencoba membaca? Mas Asraf. Iya, silakan dibaca, Nak. Pinter sekali. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan, disadari atau tidak? Oh iya, terima kasih Mas Asraf sudah membacakan teks dengan baik sekali. Membacanya sudah lancar sekali. Ya, ini adalah tentang halaman rumah yang kumuh. Kalau halaman rumah yang kumuh itu sebaiknya diapakan ya anak-anak ya? Dibersihkan, bagus. Ya, kalau halaman rumah kalian kumuh, harus dibersihkan. Nih, kalian lihat sampah-sampah ini di halaman ya, Nak ya. Nah, banyak sampah di halaman. Kalau kalian melihat sampah seperti ini, maka yang kalian lakukan adalah pinter, segera ambil sapu, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, contoh lingkungan yang tidak sehat. Nah, ini siapa yang suka membuang sampah di sungai? Oh, tidak ada ya. Kelas 2 pinter, tidak ada yang buang sampah di sungai. Bagus, karena membuang sampah di sungai bisa menyebabkan apa? Iya, bisa menyebabkan banjir. Kemudian kalian lihat gambar yang kedua ini. Rumah siapa ya yang seperti ini? Tidak, tidak. Iya, tidak. Bukan rumah kalian ya, Nak ya. Rumah kalian pastinya rumah yang bersih, yang sehat. Kalian lihat di sini, ada bekas makanan tidak dibereskan. Terus ada apa lagi ini ya? Di gambar ini ada apa lagi ya? Oh iya, ada baju-baju. Kemudian ada apa lagi ya? Iya, Mas Fihan, coba iya mengacungkan tangan. Ada buku berserakan. Bagus sekali. Iya, jawaban kalian betul semuanya. Di sini seharusnya kalau setelah makan harus diapakan? Ya, harus segera dibersihkan, dibereskan supaya lingkungan kita selalu bersih, selalu sehat. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian gambar yang sebelah kanan ini, gambar rumah. Ada apanya itu rumahnya ya? Ada sampahnya, bagus. Ada sampahnya, tapi orang-orang yang tinggal di dalam rumah ini bagaimana? Iya, tidak mau membersihkan. Itu tidak boleh dicontoh. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi gambar rumahnya orang, bukan rumahnya kalian di kelas 2 ya. Ini rumahnya orang. Rumahnya orang yang tidak suka bersih-bersih, yang tidak cinta kebersihan, tidak cinta kesehatan. Nah, di sini ada benda yang berbentuk bangun datar. Siapa yang bisa menyebutkan benda apa saja itu yang merupakan bangun datar? Iya, Mbak Nita? Iya, silakan. Kertas, oh iya betul. Ini ada kertas. Kemudian ada apa lagi, Nak? Ya, Mas Arka. Layar televisi, iya layar televisi, betul. Berbentuk apa ini, Nak? Persegi panjang, bagus sekali. Ini berbentuk persegi panjang. Anak-anak,
bangun datar itu memiliki sisi, memiliki sudut, dan memiliki titik sudut. Nah, siapa yang tahu apa itu sisi, sudut, dan titik sudut? Mari kita simak bersama-sama. Sisi adalah garis yang membentuk suatu bangun datar yang terbagi oleh titik sudut. Ini bangun apa tadi? Persegi panjang, bagus. Nah, berapakah banyak sisinya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi, bangun datar persegi panjang ini memiliki berapa sisi? 4, bagus. Iya. Sekarang tentang sudut. Apa ya sudut itu? Pojokan. Iya, pojokan. Iya, kalau kita menyebutnya adalah sudut yang ada di pojok-pojok itu ya. Nah, sudut adalah pertemuan antara dua garis. Jadi kalau ada garis 1, garis 2, ini bertemu, maka akan membentuk sudut. Ini adalah bangun apa tadi anak-anak? Persegi panjang, bagus sekali. Berapakah banyak sudutnya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi banyak sudutnya ada 4. 4 gini ya, 4 ya. Iya, pinter, ini 4. Berikutnya, tentang titik sudut. Nah, titik sudut adalah perpotongan antara dua garis atau lebih pada satu titik tertentu. Jadi satu sisi lagi, kalau hanya bertemu ini membentuk sudut. Tapi kalau berpotongan ini akan membentuk titik sudut. Nah, kita temukan bersama-sama berapa titik sudutnya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4 titik sudut. Cus, ada pesawatnya. Ya, jadi bangun persegi panjang memiliki 4 buah sisi, 4 buah sudut, dan 4 buah titik sudut. Nah, kalian tadi kan belajarnya tentang tentang lingkungan tidak sehat, yang suka membuang sampah ke sungai. Kemudian kita belajar juga bangun datar tentang sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu tentang lingkungan tidak sehat, tidak boleh buang sampah sembarangan, ayo kita bernyanyi. Nanti kalau ada teman kalian yang membuang sampah sembarangan, kalian bisa menasehatinya. Kalian ajak bernyanyi. Bernyanyi apa ya? Bernyanyi lagu yang berjudul Membuang Sampah. Kalau kalian bernyanyi, perhatikan tanda dinamiknya. Jika ada tanda yang garis berlenggok-lenggok seperti ini, berliku-liku, itu kalian harus menyanyikan dengan tekanan lemah. Kalau garisnya lurus seperti ini, kalian nyanyikan dengan tekanan keras. Kita praktekkan bersama-sama. Ikut bernyanyi boleh, Bu? Ikut bernyanyi boleh. Sambil menari juga boleh. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, itu tadi videonya kalian sudah melihat ya bersama-sama ya tentang lagu Membuang Sampah. Sekarang
Ibu minta kepada kalian, siapa ya yang berani menyanyi? Coba acungkan tangannya, siapa yang berani bernyanyi di depan ibu dan di depan teman-temannya? Iya, Mbak Kansa, coba Mbak Kansa bernyanyi, pintar sekali. Iya, tepuk tangan, Mbak Kansa, pintar. Ternyata Mbak Kansa itu selain cinta ilmu, Mbak Kansa juga cinta seni, pintar belajarnya juga pintar bernyanyinya. Iya, untuk yang lainnya, kalian bisa bernyanyi, direkam ya nak ya. Minta tolong ayah bundanya, mama papanya, kalian menyanyikan lagu membuang sampah, direkam dalam bentuk voice note, kalian kirimkan ke WA-nya ibu. Ya, nanti Bu Intan tunggu. Siap ya? Ya, pintar sekali. Nah, anak-anakku kelas 2 yang cinta ilmu, kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ya ini ya? Gambar rumah berantakan, Bu. Betul sekali. Ini gambar rumah yang berantakan. Rumah kalian tidak seperti ini kan? Tidak, pintar. Rumah kalian pasti bersih-bersih karena kalian cinta kebersihan, cinta kesehatan. Kalian temukan benda-benda yang berbentuk bangun datar di dalam gambar ini. Nah, benda apa saja ya yang termasuk bangun datar? Nah, untuk menambah wawasan kalian, maka kalian bisa mengerjakan lembar kerja yang Ibu berikan. Untuk linknya berupa Google Form, nanti Bu Intan share di grup WA kelas. Ya, dikerjakan, kalian bisa meminta bantuan, kalian bisa berdiskusi dengan orang tuanya masing-masing. Minta petunjuk orang tua kalau kalian tidak bisa, atau kalau belum jelas, kalian bisa langsung tanya ke Bu Intan. Ini boleh berdiskusi, tapi berdiskusinya sama orang tua atau sama kakak ya. Nah, segera Bu Intan tunggu, 10 menit selesai ya. Ya, segera dikerjakan. Baik anak-anak, Ibu sudah melihat hasil pekerjaan kalian. Semuanya sudah mengerjakan dengan baik, pintar semuanya, cinta ilmu semuanya. Sekarang, perhatikan. Nah, tadi di dalam lembar kerja, kalian mengamati video. Kemudian setelah kalian mengamati video, kalian tuliskan hasil pengamatan kalian dengan cara menjawab pertanyaan di bawah ini. Bagaimana keadaan halaman rumah pada video di atas? Ya, ini Ibu sudah melihat jawabannya, Vian. Kotor dan kumuh. Betul, bagus sekali. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar halaman rumah tampak rapi dan asri? Ini Ibu melihat jawaban dari Arya. Ya, ini juga betul sekali, bagus. Sampah dibuang ke tempatnya, tanaman bunga disiram, pot bunga disusun rapi. Iya, pintar sekali. Apa yang kamu lakukan jika halaman rumahmu kotor? Siapa ya ini? Bu Intan lihat jawaban dari Askia. Iya betul, segera membersihkan, segera menyapu. Nah ini ya nak ya. Iya jawaban kalian sudah betul, bagus semuanya. Baik anak-anakku, kita belajar apa saja hari ini ya. Kalian suka tidak pelajaran hari ini? Suka. Iya, Ibu juga suka belajar dengan kalian. Apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, Asraf? Belajar apa, nak? Belajar lingkungan sehat, lingkungan tidak sehat. Iya, betul. Belajar bangun datar. Bagus, betul. Belajar menyanyi. Oh iya, bagus. Ternyata kalian hebat-hebat ya. Ya, hari ini kita belajar tentang lingkungan tidak sehat. Kita juga belajar menemukan benda-benda yang berbentuk bangun datar yang ada di lingkungan tidak sehat.
Kita menghitung banyak sisinya, banyak sudutnya, banyak titik sudutnya. Kemudian kita juga belajar bernyanyi dengan memperhatikan tanda dinamiknya. Suka ya hari ini ya? Nah, anak-anakku, untuk menambah pengetahuan kalian, kalian bisa mengerjakan evaluasi yang Ibu berikan. Untuk link soalnya akan Bu Intan share di grup WA kelas. Nanti segera kalian kerjakan secara mandiri. Bisa ya? Pasti bisa dong. Anak-anak kelas 2 kan cinta ilmu, pinter-pinter. Nah, berikutnya kalian mencari informasi tentang bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan. Karena besok kita akan belajar cara menjaga kesehatan lingkungan supaya lingkungan kita tetap sehat, tetap bersih, dan aman untuk semuanya. Baik anak-anakku, pesan Ibu, tetap semangat belajar meskipun kita belajar secara daring, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Pertemuan kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi pada esok hari pada materi berikutnya. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mas Kiel? Iya, silahkan. Teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Kiel sudah memimpin teman-temannya berdoa. Baik anak-anakku, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2, cinta ilmu, cinta agama, dan cinta Indonesia. Sudah Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Roro Intan. Silahkan Bu Nurul. Maaf Bu Roro Intan, Iya. untuk RPP-nya itu sampai ya, jadi lihat-lihat tidak ada, di spam juga tidak ada. Oh gitu Bu Jadi ya. saya juga bingung menilainya, mengaitkannya dengan RPP yang Ibu buat gitu ya. Jadi agak bingung juga tanpa RPP itu apa yang dimaui oleh Ibu untuk pembelajaran ini, apakah sudah betul metodenya dan sebagainya. Nanti bisa dikirim lagi Ibu. Iya Ibu, nanti saya kirimkan lagi. Ya, supaya nanti penilaian saya tidak ini. Oke. Baik Ibu, kemudian tadi masih banyak ceramahnya ya, kalau menurut saya. Contohnya untuk mengajarkan tentang matematika sisi gitu ya. Jadi langsung ini sisinya 1, 2, 3, 4 gitu. Padahal tadi sudah dijelaskan di awal kalau ini loh sisi itu. Nah, untuk contoh-contoh berikutnya, sisi, sudut, ini kalau bisa yang menjawab siswa. Kemudian untuk persegi panjang, ini juga apakah sisinya 4 itu sama gitu ya. Iya. Nah, itu yang perlu ditanyakan, tadi belum ditanyakan lagi. Kemudian modelnya apa tadi, Bu? Ini blended learning, Ibu. Maksudnya blended learning gimana? Ini perpaduan dengan tatap muka dengan online. Jadi tatap mukanya kan saya memakai Google Meet. Kemudian tugas-tugasnya ini saya kirimkan linknya, saya share ke grup WA kelas. Tatap mukanya gimana? Dengan Google Meet ini Bu, daring sinkron. Apakah itu dikatakan luringnya? Bukan Bu. Kalau luring saya belum pernah, luring saya itu kalau misalnya ada anak yang terkendala dengan jaringan internet, saya home visit ke rumahnya. Itu luringnya. Nah, Jadi yang Ibu ini saya lakukan pakai tadi, sinkronnya, daring sinkron. Oke, yang Ibu lakukan tadi itu blended atau bukan? Bagaimana Ibu? Yang Ibu lakukan tadi blended atau bukan? Iya, blended. Makanya saya tanyakan luringnya di mana Ibu?
luringnya ini hari sebelumnya saya memberikan bahan ajar itu di grup WA. Jadi sebelum pembelajaran saya memberikan bahan ajarnya dulu Ibu, untuk supaya anak-anak itu bisa mempelajari terlebih dahulu. Apakah itu blended atau flip class? Bagaimana Ibu? Itu blended learning atau flip class modelnya? Blended. Blended nggih. Ya, Mbak nanti dipelajari lagi, Bu. siap Ibu. Tidak ada luringnya kan? Semua daring kan kalau yang ini. Iya. Oke, jadi itu model. Itu sebenarnya bukan model pembelajaran, Bu. Pendekatannya aja ya. Oh, Tapi nggih. modelnya belum kelihatan apa Ibu model yang ada sintaknya. Oh, gitu. Iya. Ya, Nggih, Ibu. belum terlihat. Coba nanti untuk RPP-nya coba dikirim ulang untuk mengetahui ini apa kesesuaian antara RPP dengan yang Ibu presentasikan tadi. Dan itu Bu dari saya, mungkin tidak banyak karena saya juga tidak bisa melihat RPP-nya bagaimana kesesuaiannya, apakah sudah hot atau belum, saya belum bisa melihat. Itu nggih. Ya Ibu, nanti saya Begitu Bu kirimkan Dian. kembali. Matur Nggih. nuwun Bu Nurul Nggih. Ain. Begitu Bu Dian. Baik, terima kasih Bu Nurul. Bu Roro, ini mohon dijabarkan, mohon dijelaskan ya Bu Roro. Ini saya juga bukanya di spam. Kalau saya download, saya takut ada virus ya. Iya, iya. Untuk komponen TPEC-nya Bu, Gimana? dalam pembelajaran Ibu, komponen TPEC-nya bagaimana Bu? Komponen TPEC-nya Ya. ini Bu ya. Ya, baik. Ini TPEC-nya ini saya teknologinya menggunakan berbasis online yaitu Google Meet dan WA Ibu. Kemudian perangkat bahan ajar saya menggunakan aplikasi Flipsnack. Kemudian video pembelajarannya saya menggunakan PPT yang kemudian direkam dengan Bandicam. Kemudian membuat LKPD dan evaluasi itu berupa Google Form, itu dari teknologinya. Kemudian dari pedagogi, saya tidak langsung mencetak siswa untuk menjadi langsung pintar, tapi di sini saya awalnya tadi menyajikan gambarnya dulu, kemudian anak-anak membangun pengetahuannya sendiri. Terus dari segi content knowledge-nya, saya juga mencari pengetahuan sendiri, yaitu melalui browsing-browsing tentang bidang yang sesuai dengan bidang saya, yaitu tentang ke-SD-an ini. Gitu, Ibu. Baik, kemudian Bu Roro terkait dengan halo? Iya. Ya, terkait dengan apa namanya? Ibu sebagai guru untuk memancing atau mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, itu bagaimana, Bu? Iya. Dan arahnya ke HOTS-nya, Bu, ya? Oh iya, ini pada RPP saya ini Bu ya, yang berpikir kritis itu ketika saya di awal tadi menyajikan gambar rumah yang sehat dan tidak sehat, di situ anak-anak saya minta untuk mengungkapkan pemahaman mereka, apa yang sedang mereka lihat, kemudian perasaan mereka ketika melihat gambar itu bagaimana, apa saja yang di situ, misalnya tadi kan rumah itu kotor, ada banyak yang rusak, banyak kotorannya, banyak kumannya. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau kalian tinggal di situ, suka atau tidak? Tidak suka, itu merupakan berpikir kritisnya. Baik, Bu, ini misalkan ini tadi untuk apa namanya HOTS-nya yang ada di soal evaluasi ya Bu ya? Iya. Ini untuk kelas 2 ya Bu. Nah, kelas 2 di sini Bu semuanya soal pilihan ganda ya Bu ya? Iya. Nah, bisakah Bu kelas 2 itu mencipta Bu C6? Kreasi maksudnya. Oh, yang C6 bisa Ibu.
Bagaimana Bu prosesnya itu? Ya, ntar saya lihat RPP saya ya Bu Di ya. soal nomor berapa Bu itu? Bagaimana? Di soal nomor berapa? C6-nya itu di Soal nomor 6 ya ini Bu ya. soal nomor 6 Bu. Bangun data tersusun. Nah, Iya, kalau di seperti situ itu, masa disajikan C6 Bu? bagaimana? Masa C6? Monggo coba. Iya Bu. Disajikan 4 gambar ruas garis, kemudian anak itu tadi menyusun 4 garis yang tidak sama sisinya itu tadi kira-kira bisa untuk dibentuk bangun apa, begitu. Jadi kan menyusun ruas garis. Halo? Halo? Sepertinya bukan C6 itu Bu. Bagaimana Ibu? Jadi sepertinya bukan C6. Jadi mau nanti dilihat lagi sepertinya itu terkait dengan pemahaman. Menyusun. J, maksudnya dalam arti dia kan sudah ada pilihan gandanya, Bu. Iya. Nah, kalau misalkan memang menyusun kan berarti tidak ada pilihannya. Jadi bebas nanti siswa mau nyusun seperti apa, gitu. Oh, begitu. Iya, kalau buat soal apa namanya? Soal di IC nggak apa-apa, Bu. Ini soal pilihan ganda kalau menurut saya aja, Bu ya. Kemudian di ada C5 itu nomor 1 terkait dengan penilaian. Nah, kalau misalkan seperti ini kan berarti ada pilihannya ya, Bu ya? Iya. Nah, lebih baik diarahkannya ke itu, Bu. Biar siswa mengkreasikan jawabannya sendiri tadi tanpa ada pilihan ganda. Jadi ada nanti dikembangkan di soal isi. Oh iya, Ibu. Ya, supaya nanti memang benar-benar kemauan siswanya memang apa namanya berkembang begitu. Kalau seperti ini kan dia tinggal memilih jawabannya saja. Begitunya, Bu. Kemudian, Bu, mungkin untuk pengembangan di perangkat-perangkat selanjutnya, ya Bu Roro ya. Ya. Untuk perkembangan soal bahasa, nanti misalkan ada komponen forsi, komponen tipek, atau misalkan jenis-jenis jenengan menggunakan kan apanya Bu ya nih? Oh, tidak ada. Jadi misalkan ada komponen itu, mohon dituliskan di kegiatan pembelajarannya Bu ya, rangkaian kegiatan. Supaya misalkan komponen ini misalkan yang kritisnya, kreatifnya, nah seperti itu. Atau misalkan arah ke hotsnya nanti C berapa begitu. Kemudian nanti unsur impact misalkan dia ada di teknologinya, ada di pedagoginya. Jadi lebih rinci begitu Bu Roro. Di Iya, kedepannya baik, Ibu. ya pengembangannya supaya lebih terperinci lagi. Begitu Bu Roro. Iya, terima kasih. Monggo dari Bu Nurul ada tambahan? Ibu, tadi apakah di RPP-nya itu ada C6? Ada Bu, ada C6-nya. C6-nya apa itu? Eh, Enggak lihat C6-nya RPP-nya. monggo disajikan Bu Roro Bu di Oh share iya, C. saya sajikan. Sebentar Bu, saya buka dulu ya. Dievaluasi ya Bu. Tujuan dulu Ibu. Oh, tujuan. Iya. Ini Bu. Ini tujuan setelah menyebutkan mana yang C6 Bu? Di bagian mana C6-nya? Ada dievaluasi Bu. Dievaluasi. Di indikator sama tujuan ada nggak? Tidak. Nah, kenapa Ibu menyusun C6 kalau di indikator tidak ada? Ini kemarin
kan sudah melalui revisi, kemudian diberi masukan. Kalau misalnya di tujuan indikator itu kita memakai C3, kita bisa meningkatkannya itu di evaluasi itu boleh, di kegiatan pembelajaran ditingkatkan itu boleh, begitu Bu. Menurut Tapi jangan sampai Ibu, kalau tujuannya C6 ternyata di kegiatan, di evaluasinya itu malah menurun. Nah, seperti itu pemahaman saya. oke, menurut Ibu, kalau siswa belum diajarkan bagaimana mengkreasi C6, apakah bisa siswa itu kemudian mengerjakan soal itu? Belum diajari, tapi soalnya sudah keluar, bisa enggak? Siapapun gitu ya, tidak di SD, SMP, SMA. Bisa enggak Ibu? Ini tergantung siswanya. Jika mereka mempunyai kemampuannya lebih, bisa. Tapi untuk Secara umum yang Ibu, pemahamannya kurang, saya secara rasa masih umum, sulit. secara umum, ya, apakah belum diajarkan, kemudian diberi soal yang di luar itu, bisa enggak kira-kira Ibu? Tidak. Menurut Ibu? Tidak kan? Ya. Nah, berarti antara tujuan dengan evaluasi itu harus sinkron, Ibu. Kalau misalnya di sini C4, ya maksimal C4. Boleh C1, C2, C3 untuk menuju ke C4 itu. Tapi jangan kebalik, ya. Di tujuan yang diajarkan maksimal C4, terus kemudian dievaluasi sampai C6, itu nggak boleh. Karena belum diajarkan. Kita minta lebih ke siswa, itu nggak bisa. Gitu, nggih. Ya, ya Jadi Ibu. antara tujuan, kemudian kegiatan pembelajaran juga harus sesuai, sampai materi, LKPD itu juga semua harus sesuai sampai evaluasi. Begitu. Coba C6-nya tadi betul nggak itu C6? Sudah Dievaluasi. dilihat Ibu, dia tadi. C6-nya Ini Bu, cuma apa itu? Kira-kira C itu apa ada tadi? ada garis Mm-mm. 4, kemudian disuruh membentuk itu Bu, sebenarnya suruh membentuk bangun datar apa yang terbentuk dari ruas garis itu, 4 ruas garis. Langsung soalnya saja Bu. Langsung soal. Oke, tadi soal nomor 6 tadi. C6-nya gitu. Ini Bu, nomor 6. Nomor 6. Apakah itu C6 Ibu? Menurut saya tidak Bu. Paling ya cuma apa ya, kalau enggak C3, C4 gitu. Oke. Belum ada kreasinya siswa karena pilihan itu Bu. Gimana Ibu? Itu belum ada create siswanya. Karena soalnya pilihan, kan hanya memilih. Oh, Ya, ini segini gitu kan. ya. Oke. Jadi itu belum C6, masih apa ya, C3 Ibu? Ya Bu, itu masuk Ya, pemahaman kalau menurut saya. atau penerapan lah. Iya, penerapan dan maksudnya Boleh. ya. Maksimal C3 lah. C3 Ya. kan masih lot. Iya. Itu Bu, misalkan kalau Ibu membuat soalnya seperti ini, tapi C6-nya juga harus diajarkan dulu nggih. Ya Bu. Jangan sampai belum diajarkan sudah diminta yang tinggi gitu kan. Nah, ada beberapa garis. Nanti berapa cara untuk membuat garis itu menjadi bangun datar. Jangannya sekian gitu ya. Bisa Ya, ya. bermacam-macam, ada boleh menggunakan semuanya, boleh tidak gitu. Jadi bisa membuat segitiga, bentuknya bermacam-macam, segi 4, bentuk bermacam-macam, segi 4, begitu, dan seterusnya. Mungkin jajaran genjang gitu. Oke, Ibu. Iya Ibu. Bu, tambahan dari saya seperti itu, Ibu dia. Nggih, matur nuwun Bu Nurul. Nggih sampun Bu Roro. Sudah selesai ujian komprenya. Selamat. Nggih. Mungkin nanti segera dikirimkan ke Bu Nurul nggih, Bu. Oh iya. Terima kasih Bu Nggih. Dia, terima kasih Bu Nurul. Nggih, sami-sami bisa Iya. live Ini meeting. langsung saya live room ini Bu, iya? Live meeting aja, Bu. Oh, live meeting ya. Matur Matur nuwun. nuwun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.